Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan NIM F1B222021. Saya dari Teknik Geologi Unja, Universitas Jambi. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih geologi itu, belajar apa aja sih geologi itu, dan bagaimana di geologi itu. Geologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kebumian, di mana kata geologi berasal dari dua kata Yunani, yaitu geos yang berarti bumi dan logos yang berarti ilmu. Jadi, geologi adalah studi yang mempelajari tentang bumi dan fenomena yang ada di dalamnya. Geologi juga mempelajari ilmu-ilmu dasar seperti fisika, kimia, dan biologi. Geologi juga merupakan salah satu support terbesar dalam dunia pertambangan. Sebelum masuk lebih luas ke dalam dunia geologis, yuk kita ketahui apa aja sih yang dipelajari di Teknik Geologi Universitas Jambi. Teknik Geologi Universitas Jambi terletak pada Fakultas Sains dan Teknologi. Selain kita mempelajari mengenai materi di Teknik Geologi, kami juga ada praktikum, seperti praktikum kristalografi dan mineralogi yang membahas mengenai kristal dan mineral, praktikum petrologi yang membahas atau mendeskripsikan suatu batuan, praktikum paleontologi yang membahas tentang fosil. Kita juga bisa tahu kehidupan apa saja yang telah terjadi di masa lampau yang ditunjukkan oleh fosil, karena geologi erat kaitannya dengan masa lampau. Di Teknik Geologi Unja juga terdapat beberapa koleksi batuan dan fosil di dalamnya. Selain adanya praktikum yang memperluas ilmu, ada juga yang namanya ekskursi, di mana ekskursi ini kita belajar di lapangan. Jadi, selain kita dapat jalan-jalan, kita juga akan lebih paham mengenai materinya. Bukan cuma berpatok pada materi, Teknik Geologi Unja juga setiap Sabtunya ada geocer, di mana geocer ini adalah singkatan dari geologi ceria. Kegiatan ini rutin dilakukan setiap hari Sabtu untuk memperkuat kondisi fisik ketika sedang di lapangan. Dan di Teknik Geologi Unja juga terdapat berbagai acara lainnya yang bisa menghibur juga loh. Oke, kembali lagi. Geologi memiliki cakupan lapangan pekerjaan yang sangat mendukung di bidang apapun, atau memiliki lapangan pekerjaan yang luas. Mengenai biaya, studi di Teknik Geologi itu biayanya mahal. Ya, walaupun nggak mahal-mahal banget, tapi bisa dibilang mahal. Karena biayanya yang mahal, otomatis gajinya juga mahal. Karena di geologi itu taruhannya adalah nyawa. Bisa dilihat sekarang, banyak orang yang kehilangan nyawanya karena bekerja di dunia teknik. Salah satu objek yang menonjol yang ada di Universitas Jambi adalah adanya Taman Bumi Mengkarang. Taman Bumi Mengkarang ini terletak di Fakultas Sains dan Teknologi, di mana di taman ini terdapat beberapa batuan yang ditemukan pada beberapa formasi, beberapa jenis batuan, dan beberapa jenis fosil yang ada di taman bumi tersebut.
Oke, jadi kita sekarang sudah berada di Taman Bumi Manggarai, di mana bisa dilihat di belakang terdapat beberapa batuan dan beberapa fosil yang ada di Taman Bumi tersebut. Selain kita mempelajari tentang batuan, kita juga mempelajari setting tektonik, di mana setting tektonik ini adalah pergerakan lempeng, dan di pelajaran setting tektonik ini sangat penting, karena dengan mempelajari setting tektonik, kita jadi tahu produk-produk apa saja yang dihasilkan di bumi ini. Setting tektonik. Setting tektonik adalah pergerakan lempeng, di mana pergerakan lempeng ini dibagi menjadi 3, yaitu konvergen, divergen, dan transform. Divergen adalah pergerakan dua lempeng yang saling menjauh. Konvergen adalah pergerakan dua lempeng yang saling mendekat. Dan transform adalah pergerakan dua lempeng yang saling berpapasan. Di dalam konvergen terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu subduksi, abduksi, dan kolisi. Subduksi adalah pergerakan konvergen antara lempeng samudra dan benua, dan lempeng samudra menunjam lempeng benua. Contohnya adalah palung. Abduksi adalah pergerakan lempeng samudra menunjam benua dan ada sedikit lempeng samudra yang terangkat, contohnya adalah singkapan. Dan yang terakhir adalah pergerakan mendekat antara lempeng benua dan lempeng benua yang menghasilkan pegunungan. Lempeng benua bersifat asam dan lempeng samudra bersifat basah. Oleh karena itu, gunung yang dihasilkan pun bersifat berbeda. Ada busur magmatik yang dihasilkan oleh magma yang bersifat asam yang berada di lempeng benua, dan ada busur kepulauan yang dihasilkan oleh magma yang bersifat basah yang berada di lempeng samudra. Di dalam setting tektonik juga mempelajari evolusi magma, di mana evolusi magma ini adalah perubahan magma dari homogen ke heterogen. Evolusi magma dibagi menjadi 3 proses, yaitu anateksis, sinteksis, dan hibridasi. Anateksis ini adalah peleburan magma. Jadi, ketika dua lempeng saling bertemu, menghasilkan peleburan magma. Magma itu bersifat mobile, jadi dia mencari celah atau zona terlemah. Ketika dia mencari celah, magma itu naik dan kontak dengan batuan samping, dan itu yang dinamakan dengan sinteksis. Ketika dia kontak dengan batuan samping, magma tersebut berubah sifat dari yang tadinya homogen menjadi heterogen. Disinilah terjadi proses diferensiasi magma. Kemudian setelah terjadi kontak dengan batuan samping, magma tersebut menyatu lagi menjadi proses hibridasi. Dari proses itulah bisa terjadi siklus batuan, di mana siklus batuan ini dimulai dari adanya magma, kemudian magma tersebut mengalami pendinginan atau pembukuan menjadi batuan beku, kemudian dari batuan beku tapi ada yang terapukkan dan tertransform kemudian menjadi sedimen dan terendapkan sehingga terlitifikasi menjadi batuan sedimen.
Akibat adanya tekanan dan suhu, batuan sedimen tersebut berubah menjadi batuan metamorf, dan karena ada pergerakan, batuan metamorf tadi berubah kembali menjadi magma karena pengaruh suhu, dan siklus itu terjadi berulang kali sampai sekarang. Oke, jadi sekian yang dapat saya sampaikan mengenai geologi. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknik Geologi 2022. Satu tujuan, kita bisa luar biasa.